Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kali ini kita akan membahas kisah kebijaksanaan Rasulullah saat pembebasan Makkah. Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Lebih lagi jika tombol subscribe ditekan dan aktifkan loncengnya, itu artinya Anda mendukung syiar Islam. Sahabat beriman, pembebasan Mekah atau disebut Fatu Makkah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa yang terjadi tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah tahun 630, menjadi salah satu kemenangan besar bagi kaum muslim. Saat itu Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah. Kemudian menguasai kota Makkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Kaum muslimin juga menghancurkan berhala yang ada di dalam dan sekitar Ka'bah. Setelah itu orang-orang Quraisy Makkah memeluk Islam secara berbondong-bondong. Dalam peristiwa itu ada satu kisah kebijaksanaan Rasulullah yang menyentuh hati. Kedatangan beliau ke Makkah berhasil membebaskan Makkah dari kesyirikan dan kejahilan tanpa perlawanan dari kaum Quraisy. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sifat kearifan dan keadilannya hingga orang-orang kafir Quraisy ramai-ramai memeluk Islam. Kisah ini juga diceritakan dalam Sirah Nabawiyah dan Kitab Kisah Nabi dan para sahabat. Dikisahkan, pada saat pasukan muslim yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi sahabatnya datang untuk menaklukkan kota suci Makkah. Orang-orang musyrik dan kaum Quraisy sangat ketakutan, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani memperlihatkan batang hidungnya. Di antara sekian banyak orang musyrik dan kaum Quraisy yang paling terpukul adalah Abu Sufyan, pemimpin kaum kafir dan bangsawan terhormat di Makkah. Ia biasa disanjung oleh rakyatnya, namun saat peristiwa itu terjadi ia tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berani keluar rumahnya. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW saat hendak melangkah ke Ka'bah untuk meruntuhkan berhala-berhala, beliau berseru kepada penduduk Makkah, barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan dilindungi. Barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan dilindungi, seru Rasulullah. Mendengar seruan Rasulullah itu, betapa bangganya Abu Sufyan mendengarnya karena rumahnya disamakan dengan Masjidil Haram. Sekarang ia sudah tidak perlu lagi kehilangan muka di hadapan rakyat-rakyatnya. Karena ia merasa bahwa ia begitu dihargai. Akibatnya seketika itu juga putra Abu Sufyan bernama Muawiyah masuk Islam. Namun Abu Sufyan dan istrinya masih belum mau menerima Islam. Mereka meminta waktu seminggu untuk berpikir dulu, sedangkan semua penduduk Quraisy sudah berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Ketika mendengar Abu Sufyan berkata demikian, Rasulullah pun menjawab, "Jangan seminggu. Apakah waktu seminggu itu terlalu lama?" Tanya Abu Sufyan dengan terkejut. "Tidak, waktu 1 minggu itu terlalu cepat untukmu. Jadi sekarang kuberi waktu 2 bulan untuk berpikir secara leluasa, apakah kamu akan bersahadat atau tidak. Sebab agama Islam adalah agamanya orang-orang yang berpikir dan berakal. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak memiliki akal," kata Rasulullah. Demikian kisah kebijakan Rasulullah dalam menyikapi suatu persoalan. Sekalipun posisinya sudah di atas dan berkuasa, beliau tetap bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan setiap tindakannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini.